Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sesuai dengan tradisi biasanya di akhir pekan ini ya kita akan mempergelarkan wayang akhir pekan. Bumi gonjang ganjing, langit kelap-kelap. Langit kelap-kelap ing bumi nuswantara. Apa lakone Pak Mantep? Lakone selikur. Malam selikuran. Butuh malam selikuran. Neng selikur. Artinya bukan malam selikuran. Malam selikuran adalah suatu tradisi di tanah Jawa yang biasa diselenggarakan. Tetapi kali ini kita bicara tentang P21. Nah, dengan tradisi multi dan media, kita akan tunjukkan secara tegas apa yang dinamakan sebagai P21. Karena awal pekan yang lalu, dua aparat yang sama-sama kombes waktu itu. ini ada kombes yang satu memegang dir, yang waktu itu dipanggil dir oleh Jagir. Satunya lagi dalam waktu dekat. Dalam waktu dekat. Nah, mereka sebenarnya terjebak karena mendadak ketika lagi dinamakan press conference atau presscon, tiba-tiba ada pertanyaan. Nah, yang ditanyakan oleh seorang wartawati infotainment. Padahal presscon isinya bukan itu sebenarnya. Sedang membahas soal travel, sedang membahas soal pra-peradilan, sedang membahas juga oleh yang lain. Tapi wartawati ini tanya, Pak, apa kabarnya P21? Repot ya. Bisa bisik. Ya. Akhirnya, kau usah janji. Aku nggak mau surprise. Padahal yang satu mau kasih surprise. Cuman dia nggak siap jawab surprise. Akhirnya dijawab. Dalam jawaban yang kurang dari 50 detik dan tidak pegang ini. Nah, ini yang paling penting. Andai kata Pak Dir sudah pegang surat yang judulnya Kejaksaan Republik Indonesia. Ada kopnya loh ya, ini. Hidungnya ini nentuh kop. Membaui. Gitu. Jadi ini harus ada kopnya. Kalau nggak ada kopnya berarti suratnya belum ada. Berarti bau suratnya aja. Baru ada baunya surat, tapi belum ada fisiknya. Harusnya surat itu tertulis demi keadilan dan kebenaran. Berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, ada tulisannya P21 di sini. Lihat hidung saya ini. Nah, ini hidungnya ini ya. Nah, itu harus ada itu. P21. Dan surat itu ada nomornya, ada sifatnya, dan kepada kami aparat ini. Jadi ini surat dari kejaksaan tentang pemberitahuan hasil penyidikan perkara pidana atas nama siapa yang ada di surat ini. Harus ada surat ini. Ini surat kopi dari asli loh. Ini scan. Bukan kayak si Andi Aswan itu yang katanya scan, tapi sebenarnya hanya downloadan dari media. Itu bukan scan. Kalau ini scan asli. Ya, dasarnya ada Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2025 tentang KUHP, ya. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, berkas perkara nomor berapa, dan hasil penelitian berkas perkara oleh penuntut umum yang menyimpulkan bahwa hasil penyidikan telah lengkap. Nah, ini jadi di sini ada kata-kata telah lengkap nih loh. Nih ada kata-kata telah lengkap. Jadi kalau belum lengkap ya belum ada yang namanya surat selikuran ini atau P21 ini. Belum ada. Dan di situ yang jelas ada juga itu tertulis tahap penelitian barang bukti dan penyerahan tersangka. Nah, kalau pada saat kami berdua mengumumkan itu tanggal 2 Juni, sekali lagi dihitung 2 Juni, dan wayangannya ini tanggal 5 Juni, berarti hari ini sudah 3 hari. 3 hari belum ada, baru ada bau-baunya aja. Kita nggak bicara soal bau ya, karena kalau bicara soal bau, nanti yang terbaui adalah mak lampir itu yang suka bunyi bau-bau itu. Barang-barang bau pokoknya mak lampir itu yang suka barang bau. Gak usah lah, mak lampir keluarnya nanti. Dan oh ya,
Ini tidak ada dandanan, kita pangkatnya sama. Oh iya, kombes sama kombes, ya, pangkatnya sama. Baik. Jadi inilah yang kemudian kemarin membuat sebuah blunder. Karena hari ini boncos lagi. Pak, kena prank ya. Kena prank karena apa? Sudah 2 tambah 1 hari ini sudah hari ketiga. Gak ada yang namanya surat P21. Ya, jadi wayangnya menampilkan surat yang goib. Goib artinya suratnya terbang entah jauh di mana. Nih, melayang suratnya. Ya, wayangnya goib. Nah, Petro makin resah. Gimana itu? Kok goib suratnya? Para termul kemudian berkumpul. Wah, termul kemudian ini Petro memberikan instruksi untuk para termul. Wah, siap. Dan siap. Gimana itu? Wah, akhirnya para termul ini berkumpul. Wih, ini yang kemarin duduk di tengah, yang pakai rambut geni, yang pernah tampil di acara rakyat bersuara dan di band karena memperlakukan adegan tidak senonoh, ya itu pada saat salah satu kali, bukan pada saat topik ijazah, dia topiknya waktu itu pas ada topik soal Israel, dia kemudian memperlakukan adegan gak senonoh, ada di band gue syukur gue ya, ya. Nah ada juga yang niat pamer di depan Polda, aku mau mempertunjukkan dan aku kalah. Kemarin aku kalah saingan, kalah taruhan sama Farlok. Nah, kemudian banyak ini termul-termul yang lain pada berkumpul, dan bahkan di antara termul ada yang kemudian marah-marah kepada pihak kejaksaan. Ayo jaksa, copot Aspidum. Wah, inilah yang namanya lecu, ya, yang marah-marah karena belum terjadi P21. Dia menyinggung bahwa yang namanya P21 itu harusnya ada. Padahal dia makin marah karena aku yakin bahwa yang namanya P21 itu belum ada. Nah, sementara Raden Kanjeng Multimedia dan Telematika cukup senyum dan memandang dari jauh. Syukur gue. Wah, termul pada berkelahi sendiri sekarang. Termul pada berkelahi. Gimana ini ya? Gimana mereka saling kelahi, saling serang? Karena ada yang sampai bilang itu, wah, sampai ada yang mak lampirnya dikatakan ya oleh orang itu ijazahnya nggak jelas itu. Wah, itu ijazahnya nggak jelas itu. Aduh, aku dikatakan ijazah nggak jelas. Padahal aku sudah mewek kemarin. Aku sudah nangis air mata buaya itu kemarin gara-gara dikatain oleh Satria Mandraguna. Wah, inilah Satria Mandraguna, orang Satria Gatot Kaca Tribrata. Apa kamu? Pir, mak lapir. Apa kamu itu bohong ya. Waduh, aku dikatain oleh Pak Tribrata sama dikatain oleh Kanjeng Raden. Wah, repot. Aku mau bikin nge-hoax lagi aja deh. Akhirnya malah hampir mau nge-hoax lagi. Pas ulama Andi Aswan ya pelolo di matanya pelolo. Lihat sana. Nah, ayo kita bikin persekutuan jahat lagi. Nah, kocap Kacarito adalah termul panik karena surprise tidak terjadi. Ya, surprise-nya nggak terjadi. Nah, dan di antara mereka pun mulai ada yang kemudian melakukan pembicaraan baik, bahkan sudah mulai mengakui kepada Kanjeng Raden Multimedia. Akulah yang namanya pernah loncat ke meja. Ini ijazah, ini basku masih dibekukan ini, ya. Jadi basnya beku ya, anggap aja es batu, ya. Nah, tapi sekarang dia sudah cerdas. Oyobo, siap. Kamu cerdas sekarang, karena sudah mengatakan bahwa berkas tidak bisa naik karena sudah di SP3. Nah ini pemirsa, jadi menarik. Bahkan di antara para termul sudah ada yang menjadi cerdas. Salah satunya adalah Oyobo.
Kita berikan aplaus kepada Uyubo yang sudah menjadi termul cerdas. Padahal dia dulu punya organisasi namanya Termul. Nah, ini buktinya. Ya, jadi dia mengatakan bahwa SP3 berarti persoalannya selesai. Nah, padahal kalau kita hitung, ya, memang jelas. Ini sementara di sisi sana, wah, seperti gini lagi ngitung. Status perkara gimana ya, Dan? Itu ketika Verdi Sambo, itu ketika P21-nya tuh hanya 72 hari total waktu yang terjadi. Dari LP tanggal 8 Juli 2022, itu sudah P21-nya 28 September. Berarti hanya 72 hari. Sementara kasus yang sangat heboh, Jessica Wongso, wah itu pun juga LP-nya 6 Januari 2016, P21-nya 25 Mei 2016. Total waktunya 141 hari. Itu ada yang bisik-bisik. Dalam kok apal, jangan-jangan di baliknya ada KPA-nya. Enggak ada, ini enggak ada KPA-nya, ini enggak ada. Enggak ada. Ya, memang apal, bukan apal. Soalnya tulisannya tembus sampai belakang. Jadi dalangnya bisa baca dari kanan sampai ke kiri. Sementara kasus ini sudah dibuka 30 April oleh Petro sampai dengan total waktu akhir ini sudah 400 hari. Waduh. Jadi ini memang repot ya. Kita ini repot. Institusi kita itu dihadapkan pada dilema. Itu sampai ada pakar hukum, bukan pakar hukum saja dia. Dia itu lawyer pucuk namanya. Ya karena ada di pucuk daun. Sudah jadi ulat dia. Namanya Agis. Mengatakan bahwa ini tidak transparan dan tidak terbuka. Wah, berarti kita harus transparan, kita harus terbuka. Wah. Di sisi yang lain, menariknya ini memang cerita wayang itu selalu menarik. Ya. Ada kemudian selain sosok yang kemudian muncul tadi, ada sosok lain yaitu Andi Aswan yang kemudian dia berkata-kata, ini harus dicarikan solusi. Nah, akhirnya apa? Muncullah di kejauhan sesuatu yang sudah lama tidak muncul, sesuatu yang sudah dinyatakan lama kemudian menjadi zombie, muncul lagi. Wah, zombinya ngumpet. Nah, zombie ini zombinya tukul lagi, bukan pakai arwana loh ya, tapi tukul saja. Zombie ini secara kudet kemudian malah membuat berita-berita lama tumbuh kembali. Sekarang zombinya dua, suami istri sekarang jadi zombie. Mungkin para pemirsa pewayangan, jagat wayang bertanya, kok bisa istilahnya zombie? Ya karena si dokter abal-abal ini, zombie sianipar, hasiolan ini, ya. Itu dibuatkan surat kematian oleh dokter. Ini juga nih, dokter juga nih. Ya, kenapa kok dokter? Nanti ada keterangannya kok dokter. Ternyata surat kematian itu supaya tidak bayar beasiswa. Tiba-tiba Mbak berduduk, muncul lagi dia. Ya, muncul dan kudet. Kenapa kudet? Karena dia mengulas zombie ini, mengulas sebuah persoalan yang sudah inkrah. Tapi goblok ini zombie bodoh ini. Persoalan yang inkrah, dia padahal mengendap-endap. Nah ini penampakan. Dia tertangkap kamera, ya, tertangkap netizen. Lagi ada di Kuningan, ya, sama asistennya tuh. Wih, itu aku tertangkap lagi. Ternyata dia lagi bikin pemufakatan jahat. Untuk apa? Untuk buat tayangan ini yang ternyata mengungkap skandal anjing. Tapi bodoh bener dia, ya, alah payah kamu ya. Ini kenapa? Ya, karena sebenarnya persoalan itu sudah inkrah. Ya, nih buktinya. Nah, jadi untuk semua juga, ya, persoalan Panci itu sudah ada putusannya dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tahun 2019 yang lalu. Jadi udah lama, udah 7 tahun yang lalu, masih diobok-obok sama si ini apa zombie ini. Kok goblok banget kamu, Bi? Oh ya bodoh ya. Kalau sudah apa menjadi zombie itu nggak ada sekolah zombie, ya. Masa zombie ada sekolahnya?
SD, SMP, SMA gitu nggak ada ya. Zombie itu adanya mungkin dokter. Zombie sekolahnya di Yamaguchi sana, ya. Yamaguchi apa mesin cuci? Mungkin zombie itu harus disekolahkan di mesin cuci supaya otaknya dicuci, otaknya ditranslasi dan dirotasikan. Nih loh. Jadi waktu itu persoalannya sudah pernah digugat oleh Kemenpora, tapi penggugatnya, nih dibaca nih Menpora pengganti saya Imam Nahrawi, sudah menyatakan mencabut gugatan dan membayar biaya perkara. Selesai berarti persoalannya. Waduh, zombie terlalu picik, dungu. Kalau kata Rocky Gerung, dungu. Dia nggak baca, dia mungkin hanya diberitahu oleh para termul ini. Tuh, Mon, ada berita itu, sana di garap sana. Dan dia pesanan, karena memang sekarang zombie itu terima pesanan sebagai Sempuni dulunya. Nah, ini dulunya ini Sempuni. Dia terima pesanan. Saya bisa bikin buku tergantung siapa yang pesen. Dan dia bukunya bukan hanya isinya, sampulnya saja pesanan. Lah kamu apa bedanya penulis sama penipu? Memang penipu kamu tuh. Persis sama penipu Indonesia yang memalukan di luar negeri baru-baru ini. Yang ketahuan risetnya ternyata pesanan. Ini loh, Man. Man, bahasa ini. Aduh, aku nggak ngerti, aku ditipu ternyata. Cilakanya, ya dia malah semakin terbongkar. Wah, dulu dia itu adalah maling. Wah, ini kita simak lagi cerita perjalanan si Sempuni. Sempuni itu dulu gagahnya berteriak, "Oh, ijazahnya Petro itu 11.000 triliun persen palsu." Apa kalimat yang paling terkenal dari sang Sempuni dulu? Times New Roman. Times New Roman apa? Ya, 11.000 triliun persen dulu. Times New Roman apa? Sekarang kamu koreksi gitu kok. Nah, tapi aku dokter loh, sesuai KTP ku nih, KTP ku dokter. Wah, mon, kamu bisa-bisanya nulis KTP mu dokter tuh gimana? Tuh media sudah menuliskan jejak digital kamu tuh. Oh, jejak digitalnya parah. Sampai tuh infotainment saja nulis tuh. Kebohongan-kebohongan yang terjadi. Tapi kan aku, dokterku dulu pakai paten. Pakai paten apa nih? Patenmu ditolak nih. Nih baca patenmu tuh ditolak. Tapi aku ada di Yamaguchi. Nggak bisa, nih Yamaguchi-nya pun menolak tuh. Ada email dari Yamaguchi. Nah, ini email dari Yamaguchi nih. Ini menyatakan bahwa tidak dikenal kamu itu. Waduh, pening aku. Bahkan ijazahnya zombie ini dulunya, sebelum jadi zombie. Nih, beda ijazahnya dengan ijazah Yamaguchi yang asli. Nama rektornya saja, nama presidennya, itu dulu tak tulis sebagai Hiroshi Kato. Hiroshi Kato ini, ya, ini sudah pensiun. Kamu tulis masih sebagai presiden Yamaguchi, gimana sih kamu tuh? Ini kayaknya dokter tapi otaknya kompor, ya, sama sekali nggak ngerti dia tuh. Kalau ada presiden Yamaguchi yang sudah pensiun terus, waduh, kalau gitu aku bikin buku saja. Lah, waktu itu dia bikin buku untuk ini. Fufu Fafa, maksulin saja, rasa penat, hidup gelap, dunia gelap. Fufu Fafa. Nah, kamu tak bikin buku ya. Judulnya Fufu Fafa Endgame. Nah, dulu Fufu Fafa Endgame ingin aku kirimkan kepada Pak JK. Ini suratnya. Jadi ini WA dari Arif kepada Pak Yadi. Ya, Arif nulisnya di gedung sebuah partai di Gondang Dia. Konangan. Ya, konangan nulisnya di Gondang Dia. Iya, wayangnya Kanjeng Raden Multimedia Telematika yang ngerti. Ya, toh? Ini loh WA-nya. Di situ ditulis Dokter ya Sianipar. Istriku jangan lupa ya. Wah, istrinya juga ditulis dokter nih loh. Dokter Vivian. Kapan Sengkuni wedok jadi dokter? Sengkun, kapan bojomu jadi dokter? Kapan sekolah di mana? Kalau kamu di Yamaguchi, apa istrimu kuliah di Yimigichi? Ya, kalau yang cowok Yamaguchi, yang cewek di Yimigichi. Wah, palsu nih. Tukang palsu ketemu sama palsu ini.
Nulis. Akhirnya takluk dia. Karena waktu dia sowan dan tunduk kepada sampai nyium kakinya ini loh. Nyium kakinya Bu Fafa. Ya, terima parcel. Kemudian ditutup pintu, gebrak. Bingung dia. Ditutup pintu sama Bu Fafa dia. Wah, sambil otong-otong parcel. Sama jegis. Wah, otong-otong. Dipermalukan seluruh Nuswantoro, dia nggak sadar. Itu kamu dipermalukan, Mon. Wah, selain si omong-omong, repotnya lagi. Nah, ini tokoh kontroversial lagi. Namanya Mak Lampir. Nah, ini Mak Lampir. Ini ada juga. Sudah diperingatkan keras. Ternyata dia juga ikut-ikutan hoax yang dibikin oleh si omong-omong zombie itu. Tapi aku boleh dong. Tebak-tebak buah manggis, boleh dong. Aku tebak buah manggis, boleh dong. Boleh dong. Apa kamu tuh? Kamu tuh sudah tua, nggak tahu malu, ya. Boleh dong. Aku waktu itu lihat berkas P21. Aku masuk kantornya bapak-bapak kombes itu. Terus lihat berkas di situ. Kemudian di situ nampak ada P21. Kamu itu gimana sih? Nggak boleh lihat berkas, apalagi itu bohong kamu. Ya, jelas-jelas betul bahwa Mak Lampir ini bohong. Nggak ada orang bisa masuk markas aparat ini trunyak-trunyuk bahasa daerahnya. Trunyak-trunyuk itu apa? Selunang-selunung ngawur. Ya, lihat berkas. Nggak ada itu. Waduh, berarti yang tak lihat itu apa? Wah ya. Ya kamu tuh hoax ya. Udah hoax. Parah banget. Jadi Mursa, ini jelas betul. Namanya Mak Lampir ini memang bikin bohong. Tuh, kapan tuh dia bikin bohong? Ya, sudah pernah Kanjeng itu diperiksa di cyber soal tulisan ijazah. Nah, ini kan otak itu kalau meskipun sedikit dipakai, kalau nggak dipakai digoreng aja enak jadi otak goreng ya. Itu ngapain juga otak itu nggak bisa dipakai ya. Kamu caleg gagal. Dia paling marah kalau dikatakan caleg gagal. Ya gitu tuh. Memang banyak yang gagal nggak apa-apa, tapi kamu tuh memalukan. Soalnya nggak mengakui, malah ngaku. Aku kan hanya memenuhi kuota. Nah kalau memenuhi kuota kamu isi handphone aja. Handphone itu isinya kuota. Nggak usah jadi caleg, apa jadi caleg isu kuota. Aku mau kasih 10 juta. Banyak banget ini statement-statement bohongnya ini. Dia mau kasih 10 juta. Maka waktu itu kata Satria Mandraguna. Kaget Kaca Tribrata, kamu itu sudah melakukan perjudian, melanggar pasal 462 dan 463 KUHP. Waduh, bingung aku, bikin klarifikasi. Aku di soal sama Pak Ugro. Aku tak nyebut-nyebut lagi. Inilah cerita dari Mak Lampir ya, yang dia ternyata pembelanya ini. Apa aku kok disebut-sebut? Muncul juga ternyata manusia ras. Apa kok manusia ras? Lah rasmen. Itu kan manusia ras ya. Aku disebut-sebut. Ya. Aku itu nggak hanya P21, aku udah lebih pinter. Aku harusnya terima P48. Nah itu. Jadi harusnya dia tuh terima P48. Lebih pinter dari P21 dia. Tapi belum dilaksanakan. Kita tunggu. Jadi terus kamu itu jangan hanya ribut soal P48, P21 dan kemudian tahun. Ini ada yang sudah siap ini. Sudah harusnya di P48. Belum juga dieksekusi. Bahkan ada satu lagi yang namanya si Plester. Itu. Si Plester Matutina itu. Ya. Itu malah sudah buron. Termul ini memang parah banget. Ya. Termul ini kuman di seberang lautan tampak, tapi gajah di Pelupuk Patah tidak tampak. Kenapa gajah di Pelupuk Patah nggak tampak? Dia itu bisanya cuma bilang tahan P21, tapi ada yang mau P48 dan yang sudah jelas melarikan diri tidak dikejar. Bicara soal gajah, muncullah gajah. Wayangnya komplit, ada gajah juga. Inilah gajah yang bentar lagi
mau diajak keliling Indonesia oleh Petro. Petro naik gajah. Petro naik gajah. Petro mau naik gajah. Nih, Petro mau naik gajah. Keliling Nuswantoro. Iya, dicegat sama banteng ketaton. Bantengnya berubah jadi celeng. Iya, sebagian banteng berubah jadi celeng sekarang. Bantengnya ngumpet. Wah, mana bantengnya? Bantengnya ngumpet deh, sementara celeng saja dulu. Ya, pakai celeng. Jadi, nah ini bantengnya muncul. Apa banteng ketaton? Banteng ketaton itu adalah sebuah gerakan yang kemudian bagus sekali untuk menangkal apa yang namanya Petro ini untuk melakukan tindakan keliling Indonesia. Nih beritanya. Nah, beritanya adalah nih. Jadi para banteng, nih, pejuang-pejuang banteng mengatakan, terus kalau mau keliling Indonesia, bawa ijazahnya. Waduh, nanti ketahuan ijazahnya palsu. Ya, karena yang namanya gajah kecil berbelalai panjang itu Bona. Bona itu yang nulis buku itu Bona tua. Ya, kalau Bona muda itu gajah kecil berbelalai panjang, artinya gajah gak punya ijazah. Petro ijazahnya gak ada. Wah, Petronya makin sial lagi. Nah, di luar itu para termul masih sibuk untuk kemudian ribut. Nih, keributan para termul. Ada yang namanya Andi Aswan yang ngaku-ngaku sebagai apokat. Wah, ini apokat. Inilah apokat. Ploro apokat. Apokat itu apokat palsu, ya. Sambil menunjukkan kartu. Nah, ini yang menarik. Kemarin dalam ketemu yang mencetak kartu ini. Dia mengatakan, saya nyetak kartu itu untuk non litigasi. Waduh, non litigasi berarti nggak boleh untuk beracara. Dan memang nggak boleh. Non litigasi itu bukan lawyer. Non litigasi itu anggota biasa. Waduh, nih persis kan ini. Jadi non litigasi itu adalah bukan lawyer, nggak bisa dipakai. Wah, repot ini. Modiar ini. Nah, termul-termul yang lain juga banyak nih. Ada termul ngaku-ngaku filsafat, ahli filsafat Simon K ini. Kemudian ada nih Cere ini sekali lagi, ya, Coro kecil dari Jogja ini, ya. Bahkan ada yang sekarang lagi jalan-jalan di Jogja. Nih, namanya Thoyib Fanani. Mana itu Thoyib Fanani? Nih, ya, ini Thoyib Fanani. Diawali kalau podcastnya itu, dia ada di depan komputernya, kemudian bilang, ya, gitu. Nah itu, ini Thoyib Fanani. Iya, nah, Thoyib Fanani ini isinya dulu nih jualan apem gosong, kemudian open BO, wah vulgar, cabul, TKW Hongkong diken, apa ini? Saya nggak ngintip pramugari aja buka baju. Ini loh Thoyib Fanani alias Agri Fanani, pimpinan Ceboker Nusantara. Dia juga ikut mengglorifikasi kabar bohong dari si tuyul atau si ini omon-omon yang sudah jadi zombie. Waduh, kasihan banget. Sudah kabar bohong, diteruskan glorifikasinya. Wah, ini loh, Truk, anak buahmu itu tampak banget dungu-dungu semua. Ya, sudah jelas. Wah, Petro makin pusing. Sehingga akhirnya Petro berubah bentuk jadi tidak karuan bentuknya Petro. Wah, ini Petro kepalanya jadi ruwet. Nah, kepalanya jadi jatuh. Waduh, ini gambaran Petro yang ada di Oslo, Raja Jawa yang terhina sekali. Nggak perlu dia dihina-hinakan, dia memang sudah hina. Ini kayak gini nih gambarannya. Nah, jadi itulah yang terjadi pada akhir-akhir ini pemberitaannya. Jadi, para pendemen cerita pewayangan akhir pekan, ini saya lagi cari mana itu Omon tadi. Kalau nggak ada si Omon, diwakili saja sama istrinya. Ah, ini ada Omon. Mon,
Nah, jadi kamu itu ya, lain kali itu belajar lagi. Sudah dokter nggak lulus, nggak mau belajar soal peristiwa. Kamu jadi seperti kaos yang dipakai oleh Pak Dalang. Apa kaosnya? Ini loh Mon, lihat kaosnya Pak Dalang itu. Waduh, aku dikatakan dokternya nggak lulus. Aku dikatakan zombie. Nih, aku dikatakan zombie oleh Pak Dalang. Wah, repot sekali. Aku terhina-hina. Aku terhina-hina kayak junjunganku. Nah, moral story-nya dari cerita akhir pekan ini, ya, satu, ya, namanya P21 alias P21 itu belum ada. Dan itu ada deadline-nya, P21. Belum ada bukti hitam di atas putih seperti ini. Tidak ada. Dan orang yang mau berpesta sekarang, katanya sudah pesta panci, pesta apa? Wah, boncos. Ya, isu panci itu juga boncos ya. Karena apa? Apa yang dikemukakan oleh si omong-omong ini bahkan sedang dipertimbangkan oleh para satria-satria penegak hukum. Kamu itu bisa ketemu lagi masalah hukum, ya, karena itu jelas-jelas betul berita lawas, berita bohong, kamu angkat lagi padahal sudah ada putusan inkrahnya. Jadi nanti diperlukan peradilan buat zombie. Zombie akan dilaporkan lagi. Kalau dihitung, zombie ini sudah berapa laporan? Ya, banyak dia. Laporan soal Yamaguchi, laporan buku GG, laporan ISBN palsu, laporan lagi nanti mungkin kamu mencemarkan lagi karena kamu membuat hoax atau berita bohong. Berita bohong karena sudah ada inkrah itu tadi, ya, sudah ada putusan pengadilan. Kalau sudah ada putusan pengadilan itu ya berarti inkrah. Ya, kamu tuh parah sekali, nggak bisa membaca dan hanya mengandalkan isu-isu dari samping. Nah, kita akan tunggu bagaimana serunya cerita-cerita ini berlanjut sampai minggu depan. Jagat Dewa Batara, Umi Nuswantara. Sebentar lagi kita akan lihat bagaimana kasus ini akan maju apa tidak. Ya, dan sekali lagi bersama rakyat, bersama satria-satria Mandaguna, ya, kita ikuti permainannya makin seru ini dan semoga tidak akan banyak hoax lagi yang ada di Bumi Nuswantara akibat ulah termul. Woi, goncang aja, langit gelap-gelap, tancap kayon, selesai.